ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Dunia perbankan yang 2020 banyak sekali yang ketakutan akan non-performing loan, kredit macet gitu. Akhirnya mereka menemukan solusi. Jadi ada restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tapi dari evaluasi teman-teman di Komisi 11, itu kan di 2020 kan dana yang disiapkan itu cukup besar ya, 700-an triliun lebih ya. Lalu di 2021 itu 600-an triliun lebih. Nah, sekarang sudah 400-an triliun lebih gitu. Nah, dan itu kebanyakan memang untuk urusan pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari evaluasi teman-teman, seperti apa sih perubahan proses recovery terjadi gitu? Ya. Kalau kita lihat dari trennya 2020 kan kita sama-sama masih belajar gitu. Ya. Jadi kita seperti trial and error gitu. Betul. Apakah yang tepat, kebijakan mana yang tepat untuk pemulihan ekonomi. Dan nggak ada negara di dunia ini yang siap. Dan nggak ada negara di dunia ini yang siap. Kita lihat banyak yang akhirnya sekarang negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi karena ini gitu. Apalagi ditambah sekarang resiko perang Rusia Ukraina dengan ketahanan pangan yang sangat berbahaya ya di tingkat dunia gitu. Makanya di tahun 2021 kan akhirnya setelah kita menemukan ritmenya bagaimana kita bisa melakukan penanganan, kita percepat vaksinasinya, terus kita bikin teknologi-teknologi yang akhirnya bisa memfasilitasi penggunaan vaksin ini di antara masyarakat dan akhirnya bisa efektif gitu untuk mendorong supaya masyarakat mau untuk vaksin ya. Terus di tahun 2021 juga kita melihat banyak sekali perubahan terkait dengan tren ekonominya gitu. Jadi dunia perbankan yang 2020 banyak sekali yang ketakutan akan non-performing loan, kredit macet gitu. Akhirnya mereka menemukan solusi. Jadi ada restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan relaksasi terutama kepada sektor-sektor yang sangat terdampak, yaitu pariwisata dan transportasi. Dan hasilnya langsung terlihat di tahun 2021 kita akhirnya naik di kuartal 2 sampai 7%. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 itu sampai 7%. Dan yang tertinggi di dunia ya? Dan yang tertinggi. Dan itu juga menjadi salah satu prestasinya dari Pak Airlangga gitu. Karena dari resep yang kita coba-coba di tahun 2020 yang beliau bikin programnya, ternyata hasilnya langsung terlihat 1 tahun kemudian. Mestinya gitu. Pak Airlangga ini dapat award dong atau apresiasi ya? Udah Bang kemarin. Udah ya? World Bank, Bank Dunia itu memberikan apresiasi karena Indonesia termasuk yang terbaik di dunia dalam penanganan Jadi COVID. dari lembaga internasional sudah dapat apresiasi berupa dari award itu. Akademisi John Hopkins University John itu juga Hopkins mengakui University. kita salah satu yang terbaik di dunia dalam penanganan COVID. Ya, ini tinggal menunggu apresiasi dari masyarakat nih, ya kan? Iya, betul sekali. Mestinya karena itu kan langsung berurusan dengan masyarakat. Iya. Begitu. Nah, di tahun 2022 ini kita ini sudah masuk ke bulan Juli. Perkembangannya seperti apa dari pemulihan ekonomi? Karena sekarang kita dihadapkan dengan tren yang baru gitu, selain karena dampak perang, kita juga ada varian baru gitu. Terus kita juga sedang fokus bagaimana Indonesia bisa mandiri secara pangan, karena itu menjadi salah satu dampak terbesar dari perang Rusia Ukraina ini. Jadi sekarang yang digalakkan adalah tentu subsidi, berbagai subsidi sedang digelontorkan oleh pemerintah. Jadi sekarang konsentrasi kita justru bagaimana mengantisipasi dampak dari dampak dari perang Rusia Ukraina. Dampak dari perang plus pandemi yang tidak selesai-selesai. Gitu. Kemarin kan kita sedang bersiap menuju transisi endemi ya. Betul. Tapi dengan adanya kenaikan yang baru ini ya. Yang baru di berbagai negara tetangga kita juga sudah deklarasi lah mereka menganggap ini pandemi lagi, jadi ya kita juga tentu harus bersiap-siap dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi Indonesia juga menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional sekarang. Jadi kita harus menunjukkan kepada dunia selain prestasi kita yang di tahun-tahun kemarin, tapi juga bagaimana kita bisa siap di tahun jangan ini. Sampai kebobolan ya. Jangan sampai kebobolan. Nah,
yang serius sekarang ini kan soal krisis akibat perang Rusia Ukraina. Apa kira-kira? Krisis apa yang kira-kira yang paling serius yang perlu mendapatkan perhatian sampai presiden kita juga harus datang ke Rusia dan Ukraina? Ini apa kira-kira? Ya paling utamanya tentu krisis pangan ya, karena suplai pangan juga di berbagai negara menjadi terdampak gitu, dan juga krisis energi. Kita udah lihat negara Eropa tuh baru sadar ketergantungan mereka akan suplai energi dari Rusia, dan untung di mereka sekarang sedang musim panas gitu. Menuju musim dingin ini akan menjadi ancaman yang sangat besar. Nah, makanya kita juga di fraksi Golkar yang bertugas di Komisi 7 secara aktif merumuskan tentang energi terbarukan, yang nanti pasti Bang Sebastian bisa undang teman-teman yang di situ, karena kemarin di Golkar Institute salah satu topik kita adalah tentang transisi energi ini. Dan itu menjadi diskusi yang sangat serius dan sangat menarik, dinamis dan sangat menarik gitu. Dan kalau dari sisi kita di Komisi 11, Bank Indonesia sendiri sudah punya tim namanya pengendali inflasi daerah. Jadi mereka berkoordinasi dengan para pejabat di pemerintahan daerah di setiap provinsi untuk melihat misalnya kenaikan harga dan di sektor mana saja gitu di setiap daerahnya. Tapi sebelum lebih jauh, Pak Putri, kalau bicara soal krisis energi itu kan dampak yang paling besar. Kalau bicara soal energi itu kan daratan Eropa, ya kan? Lalu kemudian kalau pangan itu juga saya kira Eropa yang sangat besar juga dampaknya. Sebetulnya kalau Indonesia cuek juga bisa dong. Berkali-kali Bu Menkyu kalau misalnya rapat dengan kita di DPR, di Komisi 11 beliau menyampaikan subsidi kita itu lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.